Sudah kelihatan belum ya? Belum ya? Belum, dokter? Belum, Dok. Oke, sebentar. Apakah sudah kelihatan? Sedang loading, dokter. Nah, sudah jelas, dok. Sudah. Oke. Oke. Selamat pagi semua. Jadi kita akan sama-sama sharing tentang heart failure ya in emergency setting. Suara saya jelas ya? Jelas Oke. dokter. Jadi Dokter. Jelas. definisinya apa sih heart failure itu ya? Jadi heart failure itu adalah merupakan suatu sindrom klinis ya. Dia merupakan suatu sindrom klinis yang ditandai dengan gejala dan tanda. Gejalanya apa aja? Banyak seperti sesak nafas, bengkak, cepat lelah, yang disertai dengan tanda-tanda seperti kongesti, yaitu peningkatan JVP, rongki di paru, dan edema perifer yang disebabkan ya, yang disebabkan karena adanya gangguan struktural atau fungsional dari jantung yang menyebabkan peningkatan tekanan intrakardiak dan cardiac output yang inadequate pada saat istirahat atau during exercise. Nah, jadi itu ya kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah suatu hal yang disebabkan karena adanya gangguan struktural dan fungsi dari jantung yang ditandai dengan adanya elevasi tekanan intrakardiak dan cardiac output yang turun atau inadequate. Gejala dan tandanya apa yang sangat tipikal yang spesifik ya? Nah, gejalanya yang paling tipikal adalah sesak nafas ya, otopnu ya. Jadi pasien lebih nyaman, tidak bisa tidur terlentang ya, dia hanya bisa dia lebih nyaman dalam posisi duduk. Lalu paroxysmal malotona dyspnea sering terbangun malam karena sesak, dia cepat lelah, tidak bisa toleransi dengan exercise ya, dan kaki bengkak. Kemudian tanda-tandanya apa? Ada peningkatan JVP ya, hepatojugular reflux, adanya bunyi jantung ketiga dan adanya pergeseran dari ictus cordis atau apical impulse. Nah, ini merupakan gejala-gejala yang tipikal dari gagal jantung atau heart failure. Nah, jadi secara klasifikasi heart failure itu dibagi menjadi eh, tiga ya, berdasarkan ejection fraction. Nah, ejection fraction adalah fraksi ejeksi. Jadi volume darah yang dikeluarkan dari ventricle kiri ya ke seluruh tubuh. Ya, normalnya itu adalah ejection fraction adalah lebih dari 50% yang bisa dikeluarkan oleh ventricle kiri ya. Nah, jadi heart failure itu dibagi menjadi heart failure reduced ejection fraction di mana dia tanda gejala dengan ejection fraction-nya kurang dari 40%. Ada juga heart failure dengan mild reduced ejection fraction di mana LVEF-nya itu 41 sampai 49%. Dan yang terakhir adalah heart failure dengan preserved EF. Jadi EF-nya masih bagus, tapi dia sudah memiliki tanda-tanda heart failure. Itu biasanya disebabkan karena adanya gangguan diastolik. Nah, lalu bagaimana kita mendiagnostik gagal jantung? Nah, ya. Jadi algoritmenya adalah pasien dengan tanda atau gejala yang tadi saya sebutkan disertai dengan adanya risk factor. Nah, risk factornya apa aja? Nah, kita lihat sini. Pasien dengan riwayat penyakit jantung sebelumnya, pasien dengan riwayat darah tinggi, ya, atau adanya abnormalitas dari ritmenya atau ada aritmia, atau pasien-pasien dengan diabetes, obesitas, ya, anemia berat. Nah, itu juga dapat bikin ke jantung. Lalu faktor-faktor risiko yang lain ya, seperti merokok, hidupnya kurang exercise, ya, makan makanan tidak sehat, hiperkolesterolemia, ini merupakan faktor risiko dan juga usia di atas 60 tahun merupakan risiko dari gagal jantung. Disertai dengan abnormal EKG. Nah, jadi pasien gagal jantung itu yang dicurigai gagal jantung wajib kita EKG ya, karena EKG adalah pemeriksaan pertama yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kita bisa ambil darahnya dengan pemeriksaan NT-proBNP. Nah, cuman kita jarang biasanya ini. Ini biasanya hanya ada di rumah sakit yang besar. Lalu kalau tidak ada NT-proBNP, kita lakukan ekokardiografi. Biasanya nanti dikonsultasi sama dokter jantungnya ya, nanti dilakukan ekokardiografi ya. Kalau misalnya dari eko sudah ditemukan adanya kelainan, maka sudah confirm
gejala dengan tanda EKG dan echo itu merupakan tanda dari gagal jantung sehingga dia sudah confirm dia gagal jantung. Nanti kita tentukan nih berapa ejection fraction-nya karena ini mempengaruhi terapi dan prognosis ya. Kalau misalnya ternyata EKG-nya abnormal, tapi ternyata NT-proBNP-nya normal juga, echo-nya normal. Nah, mungkin dia bukan gagal jantung, mungkin dia penyebabnya yang lain, sesaknya ya. Karena paling sering gejalanya sesak nafas. Kayak mungkin dia sesak nafasnya dikarenakan karena penyebabnya yang lain. Nah, lalu bagaimana dengan etiologinya? Ini adalah yang paling sering etiologi dari gagal jantung. Yang pertama tentu penyakit jantung koroner atau CAD ya. Coronary artery disease. Dia merupakan eh, penyebab paling sering. Biasanya karena infak miokard atau ACS ya. Biasanya STEMI, infak miokard akut, ST elevasi, dia menyebabkan serangan di miokardnya, di otot jantung, sehingga kemampuan otot jantungnya menurun sehingga dia mengalami akut heart failure atau gagal jantung akut. Kemudian hipertensi. Nah, hipertensi dia juga bisa menyebabkan gagal jantung apabila tensinya terlalu tinggi sehingga afterload jantung sangat tinggi sehingga menyebabkan tekanan di dalam ruang jantung meningkat sehingga dia akan terjadi edema paru yang merupakan suatu subset gagal jantung. Lalu penyakit jantung katup. Nah, jadi kalau ada katupnya bocor ya atau menyempit seperti mitral regurgitasi atau mitral stenosis, aortic regurgitasi dia juga bisa menyebabkan gagal jantung. Aritmia. Nah, jadi kalau pasien-pasien yang mengalami aritmia, takiaritmia atrial ya, dia jantung berkontraksi terlalu cepat sehingga menyebabkan dia menyebabkan cardiac outputnya tidak adekuat karena terlalu cepat dia mompanya ya, sehingga menyebabkan gagal jantung juga. Kemudian kardiomiopati lainnya seperti ada hipertrofik kardiomiopati, peripartum. Nah, pasien-pasien dengan ibu hamil juga bisa tuh terjadi gagal jantung karena dia ada peripartum kardiomiopati ya dan sebagainya. Nah, sebenarnya bagaimana patofisiologinya ya? Jadi kalau gagal jantung akut ya, akut heart failure itu biasanya ada pemicunya ya. Dia ada pemicunya gitu. Jadi pada pasien dengan gagal jantung dia terjadi neurohormonal activation ya. Dia menyebabkan aktivasi RA system ya dan sympathetic nervous system stimulation. Jadi pada pasien dengan gagal jantung itu terjadi eh RA system activation dan juga eh, sympathetic nervous system activation ya. Dan juga adanya inflamasi. Nah, karena dia menyebabkan yang menurut di sini terjadi disfungsi renal ya, karena darah atau aliran darah yang ke renal dia menurun ya. Nah, sehingga renal akan mengeluarkan hormon RA system tadi ya. Dan juga gagal jantung disebabkan karena endothelial dysfunction. Nah, ini menyebabkan pasien-pasien yang meningkatkan tekanan darahnya. Jadi arterinya jadi kaku sehingga lama-lama terloadnya jantung meningkat sehingga dia mengalami gagal jantung. Atau juga karena otot jantungnya memang sudah lemah ya, dia karena infak dan sebagainya. Nah, intinya gagal jantung itu dia akan menyebabkan peningkatan dari tekanan intrakardiak dan juga inadequate cardiac output sehingga nanti dia bisa menyebabkan kongesti akibat tekanan dalam jantung meningkat ya. Dan atau dia mengalami gangguan hemodinamik serta disfungsi organ karena cardiac outputnya menurun. Nah, di sini sebagai contoh ya, adanya dia heart failure, dia menyebabkan LV dysfunction. Karena LV dysfunction, tekanan di dalam rem atrium meningkat, dia menjadi edem paru atau pulmonary congestion. Karena dia sistoliknya turun, dia ke cardiac outputnya turun, dia akan menyebabkan shock. Ya. Nah, kalau misalnya dia tekanan intrakardiaknya tinggi, dia mengalami kongesti di seluruh tubuh, akhirnya nanti apa? Terjadi pembengkakan liver ya, gali ya, atau ginjalnya akan menjadi kongesti sehingga akan menurunkan fungsi ginjal. Intestinnya juga ada kongesti, jadi ususnya bengkak ya. Makanya orang gagal jantung sering mual-mual. Mual-mual itu karena kongesti, karena systemic venous congestion gitu. Nah, ini patofisiologinya. Nah, pada pasien dengan gagal jantung, dia terjadi penurunan cardiac output yang menyebabkan aktivasi RA sistem dan peningkatan dari saraf simpatis. Nah, dua hal ini yang penting pada patofisiologi gagal jantung ya. Kalau dia
saraf simpatis yang meningkat, maka dia akan meningkatkan nadi kan. Kalau dan akan menyebabkan vasokonstriksi. Nah, peningkatan nadi pada pasien yang gagal jantung itu menyebabkan metabolisme otot jantung meningkat sehingga dia meningkatkan oksigen demand. Nah, sedangkan otot jantung sendiri sudah rusak disuruh kerja keras ya. Dan juga vasokonstriksi. Nah, ini menyebabkan peningkatan afterload. Jadi kalau orang dengan tensi tinggi itu merupakan beban buat jantungnya karena orang dengan tensi yang tinggi dia merupakan afterload yang tinggi untuk jantungnya sehingga berat lagi dia udah jantungnya lemah dia dikasih beban berat lagi. Nah kemudian aktivasi dari RAA sistem ya. Jadi renin-angiotensin aldosteron system di mana terjadi penurunan kadar output maka terjadi hipotensi di ginjal ya sehingga aliran darah ke ginjal ke arteri finalis berkurang sehingga ginjal merespon tubuh dengan mengeluarkan renin ya. Jadi renin dikeluarkan dari ginjal dari sel juxtaglomerular apparatus ya. Dia mengubah angiotensinogen yang ada beredar dalam darah menjadi angiotensin satu. Nah, kemudian angiotensin satu yang melewati paru dikonversi oleh angiotensin converter enzim ini. Dia menjadi angiotensin 2. Nah ini angiotensin 2 ini adalah biang kerok semuanya ya. Dia menyebabkan hipertrofi dan vaskular hipertrofi kardiak. Angiotensin 2 juga makin meningkatkan aktivasi saraf simpatis ya. Dia menyebabkan antidiuretik hormon ya dan menimbulkan rasa haus sehingga terjadi peningkatan volume darah karena pasiennya merasa haus jadi dia minum dan juga dia antidiuretik hormon dia meretensi cairan. Nah, kemudian angiotensin 2 dia juga merangsang korteks adrenal untuk mengeluarkan aldosteron sehingga dia terjadi retensi natrium dan retensi cairan. Nah, hal ini menyebabkan makin kongesti dia ya dan juga karena volume naik dia makin meningkatkan tekanan di arteri. Jadi makin tinggi deh afterloadnya gitu. Nah, jadi ini adalah dua hal penting yang terjadi pada pasien-pasien dengan gagal jantung yaitu adanya aktivasi sistem saraf simpatis dan renin-angiotensin aldosteron. Nah, kadang-kadang pasien jantung itu sudah rutin kontrol ya, misalnya rutin kontrol ke dokter jantungnya, tapi kok bisa masuk lagi gitu ya. Nah, ternyata memang ada yang namanya faktor pencetus ya, yang bisa menyebabkan orang menjadi acute heart failure di UGD. Misalnya karena ACS atau acute coronary syndrome, dia serangan jantung sehingga menyebabkan acute failure. Kemudian hipertensi yang memang belum terkontrol ya, atau adanya aritmia baru ya, adanya endokarditis, infeksi. Nah, ini yang paling sering. Jadi orang yang infeksi karena dia demam, metabolisme meningkat dari biasanya sehingga dia menyebabkan gagal jantung akut ya. Anemia, kelainan hormon tiroid, nah itu juga bisa. Atau pasiennya nggak pernah kontrol, nggak pernah minum obat. Nah, atau makannya nggak dijaga, makannya yang banyak yang asin-asin. Nah, itu sesek lagi, masuk UGD lagi dengan acute decompensated heart failure. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana diagnostiknya? Nah, ini tadi ya. Ini kita khusus bahas acute heart failure ya. Jadi kalau pasien datang ke UGD ya dengan keluhan sesak nafas ya, dicurigainya acute heart failure. Nah, kita lihat sejarahnya ya. Riwayatnya nih pasien ada pasang ring atau enggak ya atau ada faktor risiko, ada diabetes apa enggak, ada hipertensi apa enggak, tensinya tinggi apa enggak gitu ya. Kita lakukan pemeriksaan ya. Pertama oksigen IV line monitor. Nah, monitornya kita EKG ya. Kita EKG kita lihat saturasinya berapa ya. Kita cek darahnya untuk melihat cari penyebab. Kita ronsen, lakukan ultrasound bila perlu ya. Kalau ada pemeriksaan BNP, nah kita bisa lakukan BNP. Kalau ada kelainan EKG atau kelainan ronsen disertai dengan peningkatan dari BMP, nah ini sudah confirm dia merupakan suatu acute heart failure. Gitu. Nah, ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan penting yang bisa kita lakukan untuk mendiagnosis dari gagal jantung ya. EKG yang paling nomor satu itu EKG pasti dah. Di puskesmas biasanya jarang ada ronsen, ada echo ya. EKG yang penting ya. Jadi EKG itu sangat penting untuk melihat aktivitas jantungnya seperti apa. Kenapa? Karena dia bisa merule out apakah dia ada infak, apakah dia ada
iskemi, apakah dia ada aritmia, apakah dia ada hipertrofi. Nah, itu ya, atau ada infak miokard yang sudah lama, itu bisa kelihatan dari EKG. Kemudian yang kedua ronsen. Ini paling gampang. Ronsen kita lihat aja. Kalau pasiennya di ronsen ternyata jantungnya besar, kardiomegali, nah atau ada kongesti, nah itu confirm dia merupakan suatu gagal jantung. Nah, ini lampu ultrasound dan ekokardiografi ini basicnya adalah USG ya. Misalnya USG, lampu ultrasound itu USG paru, echo itu adalah USG jantung ya. USG paru nanti bisa lihat dia apakah ada yang namanya B-lines. Nah, itu biasanya dokter spesialisnya USG ya, atau teman-teman dokter yang sudah terlatih. Echo, nah ini untuk menentukan tadi apakah ada kelainan struktur jantung dan fungsi jantung melalui ejection fraction atau melihat fungsi diastolik dari jantung. Kemudian BMP ya atau NT-proBNP. Nah, jadi NT-proBNP adalah suatu protein yang dikeluarkan oleh otot jantung yang mengalami peregangan. Nah, jadi kalau gagal jantung, dia kan tadi saya bilang terjadi peningkatan tekanan intrakardiak ya. Nah, jadi kalau tekanan di intrakardiak tinggi, ibaratnya balon ya, balon diisi air ya, itu kan lama-lama dia meregang-meregang. Nah, itu otot jantung juga gitu. Kalau darahnya banyak dia akan meregang. Nah, kalau dia meregang, dia akan mengeluarkan yang namanya natriuretic peptides. Nah, itu confirm gagal jantung ya. Troponin untuk melihat apakah dia ada IPAK apa enggak. Kemudian kreatinin, nah, melihat fungsi renal biasanya untuk prognosis ya. Nah, ini teman-teman kita lihat nih, ini pasien saya beneran nih. Ini saya ambil contoh nih yang normal ya. Nah, ini pasien normal, lihat ya, EKG-nya normal ya. P di ketik RS, normal sinus rhythm. Ronsennya juga bagus tuh, bersih ya. Paru-parunya bersih ya. Jantungnya kecil ya. Nah, beda dengan yang bawah nih. Pasien dengan gagal jantung akut. Ini EKG-nya ketika ya, disertai nih panjang-panjang ke bawah nih. Gelombang Q-nya panjang-panjang ke bawah nih menandakan suatu infak yang sudah lama. Kita lihat ronsennya, jantungnya besar ya, disertai corakan-corakan obestik. Nah, ini. Nah, beda banget ya. Beda banget nih ya. Nih, makanya ini dengan diagnosis EKG sama ronsen aja kita sudah bisa tegak kalau pasien itu mengalami gagal jantung akut ya. Tentunya klinisnya harus jelas ya, sesak, terus bengkak. Nah, nggak perlu di echo, sudah bisa confirm ya suatu gagal jantung akut. Nah, ini adalah contoh ya, kita lihat di sini. Ini yang kiri ini normal nih. Tuh lihat tuh gerakan jantungnya masih bagus, jadi seperti emas gitu ya. Masih kuat tuh jantungnya tuh gerakannya. Kalau yang kiri, nah ini gerakannya udah lemah ya. Dia squeeze-nya tuh masangnya tuh nggak sekuat yang sebelah kiri tuh. Ini agak lemah ya. Ini ventricle kiri nih. Nah, tuh dia sudah lemah ya. Gerakannya nggak bagus. Nah, ini kalau yang ini kan dia gerakannya masih bagus, masih kuat ya. Nah, jadi ini tapi tenang aja, ini tugas dokter jantung ini ya, atau dokter umum yang sudah terlatih bisa mungkin melakukan ini ya. Jadi kalau teman-teman dokter atau teman-teman nurse yang ketemu pasien sesak langsung EKG ya, EKG kalau ada ronsen sekalian, nanti kita bisa tahu dia sesaknya karena apa. Jangan-jangan dia merupakan suatu acute heart failure ya. Nah, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan lab juga bisa kita lakukan ya, electrolytes untuk melihat apakah ada kelainan elektrolit atau tidak. Besi ya ini jarang diperiksa sih ya. Terus TSH. Nah, TSH ini untuk melihat fungsi tiroid karena pasien-pasien dengan hipo atau hipertiroid dia bisa menyebabkan gagal jantung. Dedimer untuk mengeksklusi apakah dia ada emboli paru atau tidak ya. Procalcitonin untuk melihat apakah dia ada infeksi ya. Atau darah perifer lengkap juga kita bisa lihat leukositnya apakah ada meningkat apa enggak. Biasanya paling sering adalah infeksi itu adalah pneumonia atau ISK ya pada pasien dengan gagal jantung. Laktat untuk prognosis ya biasanya. Karena dengan meningkatnya laktat maka perfusinya ke organ menurun gitu ya. Dan oximetri dan analisis gas darah atau AGD ya. Jadi kalau pasien sesak kita bisa cek AGD untuk melihat oksigenasi dalam darahnya seperti apa. Kalau pada pasien dengan gagal jantung akut biasanya yang ditemukan apa? Biasanya yang ditemukan adalah PO2-nya turun ya. Nah, clinical presentation of acute heart failure. Nah, ini ada 4 ya. Ada 4 clinical presentation yang sering kita temukan. Yang paling sering tentu adalah yang acute decompensated heart failure.
Kemudian ada juga edema paru akut atau akut pulmonary edema, atau ada yang isolated right ventricular failure dan cardiogenic shock. Nah, ini yang sudah paling parah ya. Nah, jadi yang paling sering ke UGD adalah pasien dengan sesak nafas, ternyata dia merupakan suatu akut heart failure atau akut decompensated heart failure. Nah, biasanya dia onsetnya gradual, ya, dia biasanya terjadi karena pasiennya nggak rutin minum obatnya, gitu ya. Biasanya paling sering itu, atau karena ada infeksi. Nah, clinical presentasinya dia bisa wet and warm. Artinya wet itu adalah dia ada kongesti, warm itu perfusinya masih bagus, jadi akralnya masih hangat. Nah, pasien-pasien yang kayak gini biasanya wetnya tuh kongesti, ada rongki atau ada asites, ya kakinya bengkak, tapi dia masih warm. Warm artinya apa? Perfusinya masih bagus. Atau yang sudah agak parah, dia wet dan cold, jadi akralnya sudah mulai dingin, itu juga bisa. Nah, itu hati-hati wet and cold, dia siapa tahu dia sudah menuju ke cardiogenic shock. Nah, kalau pasien-pasien dengan gini, utamanya adalah kita lakukan diuretik. Nah, diuretik adalah untuk mengurangi kongesti ya. Lalu kalau misalnya tensinya agak-agak rendah, mepet, kita bisa pertimbangkan inotropik. Nah, inotropiknya apa aja nanti kita bahas. Lalu akut lakudem. Nah, kalau akut lakudem atau akut pulmonary edema, dia biasanya onsetnya tuh rapid ya, dan dia terjadi bendungan hebat di paru. Biasanya ini sesak napasnya tuh heboh. Sesak banget pasiennya. Sesak banget, gelisah, sesak gitu ya. Itu karena kongesti di paru. Biasanya paling sering karena rapid, dia paling sering karena ACS ya, karena tiba-tiba serangan infak atau pasien tiba-tiba tensinya naik gitu. Itu paling sering. Dan presentasinya biasanya wet and warm, jadi kongesti, tapi uh, akralnya masih hangat ya, karena biasanya pasien-pasien dengan akut pulmonary edema tensinya tinggi gitu. Biasanya jadi kita berikan diuretics ya, dan obat-obat penurun tensi vasodilator. Bisa kita berikan apa yang paling sering dokternya tuh suka ngasih nitrat ya, ISDN drip atau nitroglycerin drip, atau kalau nggak ada bisa dikasih CCB seperti nicardipine drip gitu ya untuk menurunkan tensinya. Lalu isolated right ventricular failure. Nah, ini adalah gagal jantung kanan. Biasanya disebabkan karena pasien-pasien dengan hipertensi pulmonal. Nah, biasanya ini diagnosisnya dari echo ya. Gagal jantung kanan biasanya gejalanya itu eh, paru-parunya itu biasanya nggak ada roki, tapi dia lebih ke edema, edema ya. Dan dia karena gagal jantung kanan, dia tidak bisa mensuplai darah ke jantung kiri sehingga dia kadang-kadang mengalami hiperperfusi gitu. Jadi ada bendungan dan hipoperfusi. Nah, biasanya dia wet and cold. Biasanya dia kakinya bengkak atau asites tapi tensinya rendah gitu kan, dia sudah gagal jantung kanan. Nah, ini kita harus atasi dengan diuretics untuk mengurangi edemnya atau kongestinya, dan kita bisa berikan obat-obat inotropik. Nah, kalau cardiogenic shock, nah ini yang prognosisnya paling buruk biasanya ya, karena dia sudah severe cardiac dysfunction. Jadi dia fungsi jantungnya sudah sangat lemah. Dia presentasinya wet and cold ya. Jadi kita harus memakai inotropik dulu. Kita nggak boleh kasih diuretik. Kita harus naikkan dulu tensinya. Nanti kalau sudah tensinya sudah stabil ya, baru kita bisa timbangkan pemberian furosemid. Gitu ya. Hmm. Nah, ini adalah eh, manajemen tata laksana ya di emergency. Yang pertama kita lakukan adalah fase pertama, yaitu first medical contact. Apa yang kita pikirkan? Kalau ada pasien gagal jantung, kita pastikan dia hemodinamiknya stabil atau tidak, dan juga oksigenasinya stabil atau tidak. Nah, itu ya. Jadi kita pastikan ventilasinya pasien dan hemodinamiknya. Nah, itu dulu kata kuncinya. Jadi oksigenasi dan hemodinamik. Apakah dia ada shock atau enggak secara hemodinamik? Apakah dia ada gagal nafas atau tidak? Nah, itu dulu. Jadi tetap terlaksananya oksigen ya. Oksigen nomor satu. Yang kedua, pasang IV line. Kalau kita butuh obat-obatan penaik darah, kita kasih inotropik. Nah, atau kalau nggak bisa ya kita mungkin harus pakai mechanical circulatory support gitu. Nah, pasien udah beres, oksigen saturasi udah naik, tensi udah naik, baru kita lakukan immediate pace. Nah, baru kita ambil darah, kita EKG ya, kita ronsen ya, untuk kita cari penyebabnya. Ini penyebab paling sering nih pemicunya ya.
ada infak, coronary syndrome, hipertensi, aritmia, ada mechanical cause seperti gangguan katup, emboli paru, infeksi, tamponade apa enggak. Gitu. Ya, ini yang penting. Nah, ini tahapannya. Pada prinsipnya, setelah kita first medical contact, kita melakukan immediate treatment, kita monitoring, ya, kita kurangi simptomnya dengan diuretik, ya, kita naikkan perfusnya dengan inotropik, kita kasih oksigen, dan kita prevent thromboemboli. Karena pasien-pasien dengan heart failure meningkatkan resiko thromboemboli, ya. Lalu kemudian sudah agak stabil, ya, kita bisa monitor, ya, kita bisa monitor, kita lihat fungsi ginjal berkala, kita lihat urin outputnya bagaimana, ya. Kalau masih sesak, kita berikan lagi diuretiknya. Kalau tensinya masih tinggi, kita kasih obat tensi, ya. Sambil kita cari etiologi juga, gitu. Nah, lalu kalau misalnya pasien sudah stabil, sudah rencana pulang, nanti kita persiapkan untuk pulang. Gimana? Kita mobilisasi, ya. Dosis-dosis obat kita optimalkan. Dan kita rencanakan pasien untuk edukasi pola hidupnya, lalu kita rencanakan kapan untuk kontrol, gitu ya. Tapi yang paling penting ya teman-teman adalah yang ini ya, yang fase immediate ya, sama fase urgent ya, first medical contact itu harus betul-betul kita tata laksana dengan baik. Nah, oksigennya yang direkomendasikan seperti apa? Oksigen ya direkomendasikan pada pasien yang saturasinya kurang dari 90 atau dari AGD PO2-nya kurang dari 60. Intubasi bisa kita lakukan ya kalau misalnya pasiennya sudah mengalami gagal nafas yang berat. Nah, NIV, nah, atau invasive positive pressure ventilation, kita bisa pertimbangkan kalau pasiennya saturasinya rendah tapi tidak respon dengan rebreathing mask yang biasa ya. Kita bisa kasih NIV kalau misalnya pakai NRM udah nggak udah nggak udah nggak respon. Nah, kita bisa pakai NIV dulu sebelum kita lakukan intubasi. Kalau misalnya kita pakai NIV tetap nggak respon, ya kita lakukan intubasi aja langsung, ya itu. Diuretics ya kita berikan loop diuretik untuk mengurangi overload atau kongesti, ya. Biasanya kita berikan furosemid ya, loop diuretik furosemid. Lalu bisa kita kombinasikan juga dengan thiazid kalau perlu ya. Tapi jarang kita pada masa akut kita biasanya kita kasih furosemid. Nah, vasodilator adalah obat untuk menurunkan tekanan darah ya. Bisa kita berikan kalau misalnya pasiennya masih ada keluhan dan tensinya masih di atas 110. Jadi misalnya pasiennya tensinya masih tinggi dan masih ada keluhan, udah kita kasih furosemid, kita bisa pertimbangkan pemberian vasodilator ya. Nah, inotropik, kapan kita berikan? Inotropik kita berikan adalah kalau tensinya sudah di bawah 90, ya. Dan adanya tanda-tanda hipoperfusi yang tidak respon dengan standar treatment seperti fluid challenge. Jadi kalau pasien hipotensi tetap kita boleh loading dulu, ya. Fluid challenge. Dosisnya berapa kalau ACLS? 2 sampai 4 cc per kilo, ya. Jadi misalnya orang dengan berat 50, kita bisa loading 100 sampai 200 cc dalam waktu 10 sampai 15 menit. Nah, jadi kalau tidak respon, tensinya masih rendah, bisa kita lakukan pertimbangan pemberian inotropik. Gitu. Vasopresor, nah ini kalau misalnya sudah ada tanda-tanda shock, kita wajib memberikan norepinefrin. Ya. Nah, ini untuk profilaksis emboli, ya kita bisa berikan antikoagulan ya. Kita bisa berikan antikoagulan. Biasanya kita berikan heparin dosis kecil ya, atau LMWA ya, enoxaparin gitu ya, atau fondaparinux juga bisa kita berikan untuk mencegah adanya tromboemboli karena pasien dengan akut heart failure biasanya akan mobilisasi lama di rumah sakit ya. Lebih dari 72 jam dia akan imobilisasi biasanya. Apalagi kalau sudah terintubasi, nah kita wajib memberikan antikoagulan untuk mencegah emboli gitu. Nah, bagaimana manajemen dari acute heart failure atau akut decompensated? Nah, kalau akut decompensated pasien yang tadi ya kita lihat apakah dia ada kondisi atau enggak kan. Nah, lalu kemudian kita lihat korupsinya. Kalau dia aman-aman aja, tensinya masih bagus, akarnya masih hangat ya, masih sadar pasiennya, kita langsung berikan loop diuretik ya untuk mengurangi seseknya kongestinya.
Kalau ternyata dia udah kita kasih diuretik tapi nggak respon, nah mungkin kita kombinasi sama diuretik lain, ya. Atau kalau misalnya nggak keluar juga urinnya, kita bisa melakukan renal replacement therapy. Ya mau nggak mau harus di HD pasiennya untuk mengurangi kongesti karena pakai obat nggak mempan. Tapi kalau dia datang dengan ada tanda-tanda hipoperfusi, hati-hati mungkin sudah shock hydrogenic, kita bisa berikan berbarengan diuretics dengan inotropik. Nah, gitu ya. Kalau misalnya ternyata hipoperfusinya masih ada, yang tensinya masih rendah-rendah terus, ya mungkin kita bisa memikirkan menggunakan mechanical circulatory support. Biasanya kita pakai IABP ya, intra-aortic balloon pump. Itu. Nah, ini tanda-tandanya ya, tanda-tanda dari kongesti apa aja. Nah, ini ada yang paru ya, ada JVP meningkat, ada asites atau jugular reflux, peningkatan JVP ya. Tanda-tanda hipoperfusi apa aja? Nah, ini akal dingin, urin yang nggak keluar ya. Pasiennya udah mulai ngantuk-ngantuk, udah mulai kacau ya, penurunan kesadaran ya, atau narrow pulse pressure gitu. Nah, lalu bagaimana dengan pasien-pasien yang emboli paru, emboli paru ya? Sorry, bukan emboli paru, edem paru. Nah, edem paru. Jadi pasien datang dengan edem paru, sesak nafas berat, disertai dengan tensinya tinggi ya. Jadi kalau di ACLS ya, kita bisa lakukan posisi semipolar. Kita pasang kita berikan oksigen dosis tinggi, RRM, dan kita berikan IV line ya. Lalu kita periksa semua. Lalu kita lihat nih, tensinya berapa, tinggi nggak? Nah, kalau misalnya tinggi, kita berikan diuretics dan vasodilator. Vasodilatornya apa aja? Nitrat ya. Kita berikan nitrat ya kalau di eden paru untuk mengurangi preloadnya. Dan kita bisa berikan furosemide, IV. Nah, kalau pasiennya masih gelisah, kita bisa kasih morfin lah sedikit ya. Atau kita dan kita juga berikan NIV kalau diperlukan. Oke. Nah, jadi kita kasih dulu nitrat sublingual aja. Kita kasih 3 kali selang 5 menit. Nah, udah dikasih nitrat, tensinya nggak turun-turun juga nih. Nah, baru kita kasih drip. Kalau disari drip, dosisnya 10 sampai 200 mikrogram per menit atau kita berikan ISDN drip ya. 1 sampai 10 miligram per jam. Nah, lalu kita lihat bagaimana kalau misalnya ternyata pasien ini dengan edem paru akut tapi dia hipoperfusi, hipotensi. Nah, kita berikan inotropik ya atau obat-obatan peningkat naikin tensinya. Nah, kita bisa kasih apa? Kita bisa berikan dobutamin 2 sampai 20 mikro per kilo per menit kalau misalnya dia nggak ada tanda-tanda shock ya. Kalau kita lihat tensi, kalau misalnya ada tanda-tanda shock, kita bisa amin ya. Kalau tensinya antara 70 sampai 90, atau kita bisa berikan norepinefrin kalau tensinya udah di bawah 70. Nah, kalau tensinya udah di bawah 70, sistoliknya kita bisa berikan norepinefrin 0,1 mikro per kilo per menit. Gitu. Ya, jadi ini adalah tata laksana emergency dari edema paru akut. Nah, kalau bagaimana dengan pasien dengan gagal jantung kanan? Nah, kalau dengan gagal jantung kanan, ya udah kita harus memastikan dia nggak ada infak atau nggak ada emboli paru akut. Nah, bagaimana kita memastikan kita EKG ya, ada infak atau enggak. Lalu kita lihat juga tanda-tanda EKG pada emboli paru seperti apa, apakah ada gelombang S1Q33-nya apa enggak. Kemudian kita bisa cek dedimer atau troponin ya untuk memastikan dia apakah dia ada akut coronary syndrome, ada infak atau ada akut pulmonary embolism. Nah, kalau pasien-pasien dengan gagal jantung kanan, biasanya kita lihat dulu apakah ada kongesti apa enggak. Kalau misalnya ada kongesti, asites, ada edem tungkai, ya, kita bisa berikan diuretics. Nah, kalau misalnya dia ada gangguan perfusi atau hipotensi, ya kita bisa berikan vasopresor ya, atau inotropik. Ya, sama seperti yang eh, edem paru akut. Pemberiannya seperti ini. Bisa kita berikan dobutamin dulu. Kalau ada tanda shock, kita bisa berikan dopamin atau norepinefrin. Nah, kalau pasien masih kongesti gitu ya, nggak respon dengan diuretik, baru kita pertimbangkan renal replacement terapi ya. Ya, memang sudah parah, jadi harus di HD misalnya gitu. Kemudian
cardiogenic shock. Nah, kalau cardiogenic shock, udah kita ini yang paling berat ya, karena dia kegagalan pompa jantung, heart failure. Tensinya pasti rendah tuh shock. Nah, jadi kita lihat dulu dia hipotensi apa ada shocknya. Kalau misalnya dia cuman hipotensi, kita bisa start Wutamin. Ya, kalau dia sudah hipotensi dengan tanda shocknya apa ya tadi? Akalnya dingin, urinnya nggak keluar, pasiennya mengantuk atau penurunan kesadaran, kita bisa berikan dopamin. Kalau nadinya kurang dari 50. Ya, kalau dia berani banget, kita bisa berikan dopamin. Tapi kalau misalnya dia nadinya masih cukup, kita bisa berikan norepinefrin. Ya, kalau misalnya tidak tangani juga, kita bisa pertimbangkan pemberian ya BP. Kita harus support mekanik ya, gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana cara kita memberikan diuretik pada pasien dengan acute heart failure? Nah, biasanya pasien dengan acute heart failure, kalau misalnya dia datangnya baru, benar-benar baru pertama kali menggunakan furosemid, ya kita bisa berikan furosemid inisialnya 20 sampai 40 mg IV. Nah, gitu. Jadi kita bisa kasih 1 sampai 2 ampul aja dulu. Set kita lihat ya. Nanti kalau urin kita pantau urin output ya. Biasanya kita pengennya tuh outputnya tuh lebih dari 100 sampai 150 per jam. Nah, itu respon dia artinya. Tuh. Kalau misalnya nggak respon, kita bisa kasih lagi ya tiap 12 jam ya. Kalau misalnya nggak respon juga, kita bisa naikkan dosisnya. Intinya kita pengen itu targetnya urinnya adalah dalam 1 jam kita bisa keluar 100 sampai 150 mili. Nah, artinya kalau misalnya urinnya bisa keluar dalam sejam segitu, itu artinya dia respon sama diuretik dan artinya itu prosesnya bagus gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya pasien-pasiennya ternyata rutin minum furosemid, misalnya pasien datang ke UGD, sesak napas, Bapak obat rutinnya apa? Biasanya saya minum furosemid, Dok. Berapa berapa tablet? 1 tablet sehari. Nah, artinya kan dia 40 miligram. Nah, kita harus ngasihnya tuh yang agak lebih tinggi lagi tuh. Misalnya kita bisa kasih 2 kalinya dosis oralnya gitu. Jadi pasien datang sudah minum furosemid 1 tablet rutin, datang ke UGD sesek, kita bisa berikan dosis yang sampai 2 kali lipatnya dari yang oralnya. Misalnya oralnya 40 miligram, pada saat ke UGD kita bisa berikan 80 miligram ya, atau 60 miligram. Pokoknya kita harus lebih tinggi dari dosis oralnya. Gitu ya. Ini adalah pemberian diuretik pada tata laksana awal acute heart failure. Jadi sebagai kesimpulan, eh, manajemen gagal jantung akut ada 3 fase. Yang paling penting adalah fase urgent dan fase immediate ya. Jadi pokoknya kita harus pastikan ya oksigenasinya bagus dan hemodinamiknya stabil. Baru kita cari etiologi, perbaiki keluhan, dan mengurangi kongesti dan kita mencegah tromboemboli. Gitu. Lalu ada intermediate phase, kita kita perbaiki keluhannya yang lainnya dan persiapan pulang dan long term terapi. Kita bisa optimalkan dosis obatnya. Biasanya ini urusannya dokter jantung nih. Gitu. Kalau teman-teman dokter umum, dokter apa perawat, nurse-nya kita bermain di sini ya. Fase 1 dan fase 2. Nah, bisa kalau udah masuk di ruangan, udah divisi dokter jantungnya, nanti baru dokter jantungnya lihat apa yang perlu diperbaiki lagi. Nah, kita perlu konsul ke sejawat lain atau kita perlu naikin dosis obatnya seperti itu ya. Oke, mungkin sekian materi pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke moderator.